Secara garis besar, ada dua kekurangan kita di hadapan Tuhan, yaitu kita kurang mengenal diri kita dan kita kurang mengenal kelimpahan Tuhan. Kekurangan-kekurangan ini mengakibatkan kegagalan dalam hidup rohani. Semua kekurangan, kegagalan, dan segala sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan berpangkal dari dua kekurangan ini. Kedua hal ini adalah akar dari kegagalan kita. Bila kita dapat mengenal diri kita dan mengenal kelimpahannya, semua masalah rohani dapat diatasi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat mengalami kelimpahan Tuhan? Ada kondisi yang harus kita penuhi agar kita dapat mengalami kelimpahan Tuhan. Bila kondisi ini tidak terpenuhi, sulit bagi kita untuk dapat mengalami kelimpahan Tuhan. Kondisi itu adalah kita harus lapar atau mengosongkan diri di hadapan Tuhan. Bila kita berharap untuk terus-menerus dikenyangkan, kita harus selalu lapar di hadapan Tuhan. Kita perlu terus-menerus mengosongkan diri di hadapan Tuhan, menjadi lapar di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini kita sudah kosong, tetapi sejangka waktu kita perlu kembali mengosongkan diri. Hal ini akan memperdalam pengalaman rohani kita. Kita perlu terus-menerus memperdalam pengenalan akan diri kita. Dan kita perlu terus-menerus memperdalam pengenalan kita tentang betapa limpahnya Tuhan kita. Lukas 1 ayat 53 menuliskan, Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ayat ini memperlihatkan kepada kita bahwa berkat Tuhan adalah untuk orang yang lapar. Hanya orang yang sungguh-sungguh damba, yang mendambakan untuk dapat berjumpa Tuhan, yang akan menerima berkat dari Tuhan. Kita perlu menyadari, kemajuan rohani kita tergantung pada rasa lapar kita. Matius 5 ayat 6 menuliskan, Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mereka yang lapar dan haus akan dikenyangkan. Mereka adalah orang-orang yang diberkati. Hal pertama yang Roh Kudus kerjakan atas seseorang adalah memberi hati yang damba. Setiap kemajuan rohani diawali dengan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita tidak puas dengan kondisi kita. Roh Kudus membuat kita merasa bahwa kondisi kita tidak benar dan pengalaman rohani kita terlalu dangkal, sehingga kita menginginkan sesuatu hal yang lebih baik. Inilah awal dari kemajuan rohani kita. Sebaliknya, kegagalan dan kemerosotan kita adalah hasil dari puas diri. Rasa tidak puas atas kondisi kita adalah sebuah indikasi bahwa Roh Kudus sedang bekerja, dan inilah waktu kita akan semakin maju. Saat kita tidak peduli kemiskinan dan kekurangan kita, kemajuan rohani kita terhenti. Roh Kudus selalu memberikan kedambaan dalam diri kita, dan kemudian Tuhan akan memuaskan dan mengenyangkan kita. Agar Tuhan dapat mengenyangkan kita, Dia perlu membuat kita lapar. Saat kita lapar, Tuhan akan mengenyangkan kita. Hidup yang selalu dikenyangkan adalah hidup yang berkelimpahan. Kita boleh yakin, bila kita memiliki pengharapan untuk dikenyangkan, apa yang kita harapkan akan menjadi milik kita. Hal ini adalah karena kedambaan itu bukan berasal dari diri kita, melainkan pekerjaan Roh Kudus. Kita perlu mengerti bahwa Tuhan sendiri akan memenuhi apa yang telah Dia kosongkan. Tuhan tidak membiarkan kita terus-menerus kosong. Dia mau untuk memenuhi kita. Hati yang damba adalah bukti bahwa kita sudah berada di bawah kuasa pekerjaan Roh Kudus. Satu-satunya pertanyaan, apakah ada perkara yang menghambat di dalam kita? Ketika ada kedambaan yang tulus pada kita, kita akan menerima apa yang kita dambakan. Saat Roh Kudus memulai pekerjaan, Dia akan selalu menyelesaikannya. Ketika Dia mengosongkan kita,
Dia akan memenuhi kita. Sungguh hal yang luar biasa bila di dalam pengalaman kita, Roh Kudus dapat mengosongkan diri kita. Lewat situasi, Roh Kudus mengosongkan kita. Tetapi di sisi kita pun harus mengosongkan diri dengan merelakan apa yang Tuhan mau kita lepaskan. Kaum beriman yang sejati akan selalu dibawa masuk ke dalam pengalaman ini. Saat kita beroleh selamat, kita merasa diri kita sedikit lebih baik dan lebih mampu. Tetapi setelah sejangka waktu, kita melihat bahwa hidup kita ada di bawah standar Tuhan. Kita merasa gagal dan kecewa. Pada saat yang sama kita pun merasa tidak puas. Dan kemudian kita berdoa agar Tuhan memenuhi kita dan menjadikan kita taat. Tuhan kemudian mendatangkan situasi yang berat atas hidup kita. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita akhirnya dapat melampaui situasi itu. Kemudian kita akan memiliki sesuatu untuk dapat bersaksi. Saat itu, kita berkata bahwa kita menang atas situasi, dan Tuhan memenuhi kita. Tetapi setelah sejangka waktu, kemenangan itu sepertinya lenyap, dan kegagalan datang lagi. Kita berpikir bahwa untuk menang adalah hal yang mudah, tetapi seolah-olah semua kekuatan kita hilang, dan kini rintangan baru ada di hadapan kita. Saat kita berkata, kemenangan kita yang sebelumnya telah hilang, saat itu kita tidak lagi dipenuhi oleh Tuhan. Tentunya pengalaman semacam ini telah menjadi pengalaman sebagian besar dari kita. Kita perlu senantiasa mengingat bahwa di mata Tuhan kehidupan kita seharusnya menjadi kehidupan yang semakin dalam. Kita perlu lebih mengosongkan diri, sehingga kelimpahan Tuhan pun semakin penuh. Setelah melampaui rintangan pertama, kita mungkin berpikir tidak akan ada pengalaman rohani yang lebih tinggi dari yang kita alami. Kita berpikir hal itu adalah puncaknya. Tetapi Tuhan tahu kondisi kita. Tuhan tidak mau kita berpikir bahwa kita sudah memiliki hidup yang berkelimpahan. Karena itu Dia mengizinkan kesulitan baru untuk datang dalam hidup kita. Dia menempatkan hal yang mustahil di hadapan kita. Kemudian kita berpikir berdasarkan pengalaman kita sebelumnya, bahwa kita akan dapat melampaui rintangan itu. Tetapi ternyata kita gagal. Kita berpikir bahwa kita kurang waspada, dan kita kurang berusaha. Kemudian kita mencoba lagi untuk melampauinya dengan usaha yang lebih besar. Tetapi kita kembali gagal. Akhirnya kita merasa bahwa tidak ada jalan untuk dapat menangani permasalahan itu. Kita pun bertanya-tanya, apa sebab kita gagal? Tetapi Tuhan punya satu alasan atas hal ini. Dia mau kita semakin mengosongkan diri, agar Dia dapat memenuhi kita. Inilah penyebab rintangan ada di hadapan kita setiap waktu. Tanpa kita kembali dipenuhi olehnya, kita tidak dapat melampaui kesulitan baru itu. Semakin kita maju di hadapan Tuhan, semakin banyak kesulitan yang akan kita hadapi. Semua kesulitan itu diperkenan Tuhan untuk membuat kita semakin lapar dan damba akan diri Tuhan. Kemenangan bangsa Israel atas Yeriko tidak dapat diterapkan di kota Ai. Sekalipun kota Ai lebih kecil dari Yeriko, pengalaman di Yeriko tidak dapat menjadi acuan. Hal ini juga berarti bahwa kemenangan kita yang lalu tidak dapat digunakan untuk mengatasi rintangan kita hari ini. Kemenangan kita sebelumnya sudah menjadi sejarah, dan kita tetap perlu kekuatan yang baru untuk menghadapi kesulitan rohani hari ini. Pengalaman kemenangan masa lalu tidak boleh membuat kita merasa kaya. Mata kita perlu terus-menerus tertuju pada Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa satu-satunya jalan untuk senantiasa penuh adalah mengalami pekerjaan salib yang terus-menerus. Tanpa Roh Kudus bekerja di dalam kita, kita tidak dapat terus menang. Kita perlu kekuatan yang baru untuk menghadapi kesulitan rohani kita.
Cerita dalam 2 Raja-Raja pasal 4 merupakan suatu prinsip rohani yang penting. Saat itu, Nabi Elisa membuat mujizat untuk salah satu dari istri-istri para nabi. Perempuan itu hanya memiliki sebuah buli-buli berisi minyak. Minyak ini kemudian dituang untuk memenuhi bejana-bejana kosong yang lain. Sedikit minyak yang perempuan itu miliki adalah perkara yang penting. Di dalam Alkitab, minyak melambangkan Roh Kudus. Roh Kudus hanya bekerja atas orang yang di dalamnya Roh Kudus berhuni. Masalah perempuan itu adalah dia tidak memiliki banyak bejana. Perempuan itu harus meminjam bejana-bejana kosong. Hal ini berarti Roh Kudus perlu ruang kosong di dalam kita. Semakin diri kita kosong, semakin kita akan mengalami kepenuhan. Inilah prinsip yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kemajuan rohani adalah perkara terus-menerus mengosongkan diri dan terus-menerus dipenuhi. Hal lain yang penting adalah tempat di mana minyak itu dituangkan. Minyak itu dituangkan di dalam rumah dengan pintu tertutup. Ini menunjukkan bahwa diri kita sendiri yang harus berhubungan langsung dengan Roh Kudus. Semua kesulitan dan kemenangan adalah pengalaman pribadi demi pribadi. Saat ada rintangan, kita tidak seharusnya menggerutu atau menyalahkan orang lain. Kita harus menutup pintu dan berhubungan langsung dengan Roh Kudus. Hal lain yang tidak kalah penting ada di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 6. Ketika bejana-bejana itu penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Roh Kudus akan memenuhi semua bejana yang kosong. Andai saja ada bejana kosong yang lain, minyak itu akan memenuhi lebih banyak bejana. Kita perlu memperhatikan alasan minyak itu berhenti, yaitu tidak ada bejana kosong yang lain. Tuhan mau kita mengosongkan diri, agar Roh Kudus terus memenuhi kita. Seberapa banyak Roh Kudus dapat bekerja atas diri kita, tergantung seberapa banyak kita mengosongkan diri. Kita perlu berdoa kepada Tuhan, agar Dia dapat terus-menerus mengosongkan diri kita. Seberapa Roh Kudus mengalir, tergantung dari seberapa kita mengosongkan diri. Kita perlu terus-menerus mengosongkan diri kita di hadapan Tuhan. Roh Kudus bekerja untuk memenuhi kita. Di sisi lain, kita harus mengosongkan diri, merelakan apa yang Tuhan mau kita lepaskan. Bila kita dapat mengosongkan diri, kita akan mengalami kelimpahan. Dan Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Tuhan memberkati.